Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nur Syuhaida, mahasiswa guru pelajaran sejarah SMAN 1 Kalitawir, Tulungagung. Saya merupakan mahasiswa dalam PPG dalam jabatan PTK Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pengambilan video ujian kinerja UKIN secara luring. Adapun tempatnya ialah di SMA Kalitawir kelas 11 IPA 1 dengan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan masa kolonial Belanda. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya 11 IPA 1? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua atau wakil memimpin doa, silahkan. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, mengawali dengan doa sangat dianjurkan, jadi supaya kita belajar ini bisa bermakna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi pembelajaran hari ini adalah materi minggu lalu. Jadi menyambungkan materi minggu lalu, yaitu adalah perlawanan bangsa Indonesia masa kolonial Belanda. Ada yang tahu Belanda? Masa kolonial berarti masa apa? Penjajahan. Jadi kita apakah dulu dijajah Belanda, betul? Jadi selain Belanda ada banyak, tapi materi hari ini adalah perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda. Jadi sudah menjajah, Belandanya sudah menjajah kita, tapi ada perlawanan dari bangsa Indonesia sendiri. Saya mau tanya untuk materi ini, jadi nyambung ke materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya apa? Perang melawan VOC. Perang melawan VOC, betul? Jadi apa? Contohnya apa kalau melawan VOC? Aceh melawan Portugis, Maluku melawan Portugis dan VOC. Jadi sebelum perang perlawanan bangsa melawan kolonial Belanda ini, ada masa sebelum ini, yaitu perang melawan voksi dagangnya Belanda, yaitu VOC. Setelah VOC bubar, baru pemerintah kolonial Belanda mendirikan pemerintah jajahan di negara India. Namanya dulu bukan Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Baik, seperti apa pelajaran kali ini? Saya lanjutkan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita, jadi apa yang mau dicapai atau mau yang kita belajarnya apa hari ini, yaitu melalui aktivitas penyelidikan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia masa kolonial Belanda secara kritis. Jadi kita hari ini mengamati video dulu. Yang kedua adalah melalui berbagai referensi, peserta didik dapat melakukan penyelidikan kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah dalam materi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat menganalisis materi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil kelompok. Ya. Terakhir adalah mengevaluasi materi kolonialisme secara kritis. Ya. Jadi dari mulai pengamatan, penyelidikan, referensi, terus diskusi hingga evaluasi atau percobaan kesimpulan. Baik, untuk mengawalinya, nah modelnya dulu. Model pembelajaran itu pendekatan TPACK. Maksudnya apa? Kita pakai teknologi pedagogik, terus berputar pada atau berpusat pada teknologi. Jadi tidak hanya secara lisan antara guru dan murid kita mengerjakan, tidak seperti itu ya. Modelnya adalah problem based learning. Maksudnya apa? Jadi dari video nanti yang akan saya share linknya, itu kalian cari, dipahami dulu, diamati apa saja yang ada di video tersebut, terutama masalah-masalah yang kalian temukan, baik itu yang tidak paham. Pokoknya semua yang tidak paham itu bisa dituliskan nanti di mana, di lembar kerja.
Terakhir adalah metode pembelajaran, diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Ya, jadi diskusi dulu, setelah pengamatan video, tanya jawab, terus akhirnya adalah presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Yang kedua relawan Aceh. Baik, sudah selesai melihat video mengamati? Sudah. Baik, sekarang kalau untuk cara kerjanya adalah kalian membuat kelompok, 5 kelompok heterogen kalau bisa ya, diusahakan heterogen, dicampur antara laki-laki perempuan, dan 5 kelompok minimal adalah 4 siswa ya, 4 sampai 6 siswa. Kalau sudah, nanti akan ada di sini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di LKPD ini akan seperti ini bentuknya, akan saya bagikan seperti ini. Nah, nanti ditulis seperti apa identitas, nama kelompoknya siapa, terus langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, seperti ini. Ya, maksudnya permasalahan semua yang kalian tidak pahami dari video tersebut. Ya, jadi apapun yang tidak kalian pahami dari video tadi, silahkan ditulis di LKPD yang sudah saya buatkan bagian seperti ini. Nah, nama kelompoknya seperti apa? Ditulis di bawahnya nomor 2. Bisa dipahami? Baik, silahkan saya bagikan dulu. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2. Terus 3 4 5. Pak, saya tanya. Yang mana? Yang poin kedua. Poin ke? Kedua. Nah, ini yang pertama dulu mengamati video ya. Jadi yang pertama adalah mengamati video, yang kedua adalah cari informasi ataupun semua yang belum kalian pahami dari video yang tadi. Jadi video yang saya share, yang di share linknya tadi, di video permasalahannya apa dulu? Pokoknya semua. Jadi itu adalah perlawanan, banyak perlawanan ini. Jadi perlawanan dari mulai pokoknya semua perlawanan ada di video. Semua yang tidak kalian pahami ditulis di permasalahan. Nah, baru ini tadi kelompok berapa?
kelompok 3 ya, kelompok 3 ditulis di kotak yang nomor 2 ini kelompok 3, baru permasalahannya ditulis ulang gitu. Ya. Baru kalau sudah lanjut ke bawahnya. Baik, bisa dipahami? Pak tanya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 apa ya? Kurang jelas? Yang nomor 3. Oke, yang pertama, kedua tahu? Tahu. Jadi yang pertama adalah permasalahan dulu. Semua dari video yang tidak kalian pahami ini, yang tidak kalian pahami dari video ini bisa ditulis, ya. Mungkin tempat atau tempatnya di mana, waktunya kapan itu, terserah ya. Nah, baru kelompok berapa, 5 ya? Kelompok 5 ditulis, permasalahannya juga ditulis ulang. Nah, yang ketiga permasalahannya adalah seumpama apa? Perang itu mungkin apa? Penyebab mungkin? Penyebab. Nah, permasalahan dari sini nanti ditulis ulang lagi, pemecahan masalahnya dicari. Jadi di sini dari video boleh, dari video pembelajaran ini ada penyebabnya perang apa? Mungkin dari mana ini? Ambon ya ini? Iya. Jadi dari Ambon, Patimura berarti ya? Iya. Jadi Patimura penyebabnya apa bisa ditulis, sumbernya dari mana? Bisa dari video pembelajaran atau mungkin dari sumber referensi lain bisa ditulis. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, baik. Makasih, Pak. pada saat keseluruhan terbuka dan teori bersumber belajar dan serangan terhadap Mika lahirlah pada tahun 1572 nanti. Yang kedua, perlawanan Aceh. Perlawanan selanjutnya bersama Oce. Dia tanya tokoh pahlawan. Sejak tahun 1898 kedudukan Aceh semakin tergusur. Belanda mengumumkan berakhirnya perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh tahun 1930. Yang kelima, perlawanan Sisingamangara di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda Sumatera Utara dilakukan Sisingamangara. Perlawanan ini kaum perang Batak yang berlangsung selama 20 tahun. Cuma 2 ya? Bawahnya? Nah itu. Dalam perlawanan tersebut turut serta belas orang pahlawan Kristina Martatiana, perlawanan Kristiana. Perlawanan yaitu perang Padang Sumatera Barat tahun 1850 serangan terhadap kerajaan Aceh pada 1814. Selanjutnya, Aceh menguasai 2 kerajaan negeri yang sedianya
Baik, bagi yang masih belum kurang paham ya, jadi di lembar kerja yang sudah saya bagikan, jadi setelah mengamati video, jadi link-link videonya saya bukakan, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, terutama yang bagian melawan kalau pemerintah kolonial Belanda. Semua silakan diamati dulu. Setelah itu kalian buka LKPD di ini. LKPD-nya, jadi langkah-langkahnya setelah menonton video, barulah carilah informasi tentang masalah yang diberikan. Jadi semua, apapun yang di video yang belum kalian mengerti tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda, dituliskan di bagian ini, ya, di tabel ini. Nah, baru ini buatlah kelompok sesuai permasalahan tersebut. Jadi tadi sudah ya, membuat kelompok, ada 5 kelompok. Di sini ditulis kelompok berapa gitu aja, ya. Nah, permasalahannya kalian tulis tadi di sini, ditulis ulang di sini, seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah selesai ditulis permasalahannya apa atau semua yang kalian belum pahami dari video tersebut, adalah berdasarkan permasalahan yang kalian temukan, silahkan dicari pemecahan masalahnya berdasarkan sumber-sumber rujukan. Nah, maksudnya adalah bisa dari video, sumber rujuknya dari video tersebut tadi yang dibuka, atau bisa dari sumber lain, baik dari buku, dari sumber referensi lain, baik di internet juga bisa. Jadi luas ya. Bahan materi berupa link dari pendidik sajikan dalam bentuk resume atau ringkasan, ya. Jadi apa yang kalian bahas di permasalahan tadi yang tidak kalian mengerti dibuat resume, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian untuk mendapatkan pemecahan masalah yang lebih lengkap. Jadi bareng-bareng didiskusikan dengan teman sekelas seperti itu. Nah, poin keempat, poin keempat ini adalah semacam bentuk rangkumanmu ya. Jadi kalau bentuk resume supaya berbeda, kita buat bentuk resume yang kreatif dan enak dipandang mata, atau mungkin visual lebih bagus daripada tulisannya. Buatlah karya inovatif, mind mapping ini yang paling sederhana. Jadi mind mapping itu adalah bisa dibilang bisa berupa garis-garis atau mungkin kotak-kotak seperti itu ya, atau mungkin infografis, PowerPoint. Ini yang sebisamu. Jadi kreativitasmu boleh sesuai dengan kreativitas kalian untuk menyajikan hasil pemecahan masalah yang kalian dapatkan. Jadi boleh berupa infografis, boleh berupa mind mapping atau mungkin ringkasan, ya, atau berupa PowerPoint atau PPT. Setelah itu karya yang telah dibuat tentang masalah yang telah dipecahkan dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan dilanjutkan. Baik, dilanjutkan ya. Sebenarnya atau mungkin contohnya, pilih salah satu, bisa nanti tinggal diganti gambar dan tulisannya seperti itu. Itu kan intinya seperti itu. Silahkan dipilih. Oh, ini juga sama. Membuat infografis ini. Ya, jadi gambar secara visual ini gambarnya mungkin bisa diganti. Oh, bisa. Tinggal hapus terus ganti itu. Nah, tulisannya, gantinya apa materinya yang kalian bahas tadi? Yang kelompok ini bahas apa? Diponegoro ya, baik. Yang mau kalian bahas peran Diponegoro, kasih judul mungkin di sini, terus gambar mungkin peran Diponegoro, tokohnya siapa? Pangeran Diponegoro, baik. Jadi cari gambar Pangeran Diponegoro, mungkin perannya di mana? Jawa ya, cari peta Jawa atau spesifik Jawa Tengah mungkin, cari. Terus mungkin gambar-gambar yang lain atau musuhnya Pangeran Diponegoro bisa dipindahkan di sini, ya. Seperti itu.
Baik, lanjut. Nah ini kelompok 5. Ini bahasa apa ini? Perang Aceh. Ya. Tokohnya cari ya. Jadi dari mulai kira-kira permasalahanmu apa tadi? Apa tadi kalau perang? Kira-kira apa? Penyebab bisa konfliknya. Jadi tokohnya mungkin ya. Jadi yang perang siapa, penyebabnya apa bisa dicari. Mungkin bisa lebih menarik jika tambah gambar ya. Aceh cari apa kira-kira kalau bahasa Aceh? Ciri khas baju yang Aceh atau mungkin peta Aceh yang paling jelas pertama peta dulu. Peta Aceh terus iya. Silahkan sekreatif mungkin. Ini juga Canva? Sama? Oh masih belum. Silahkan dibuka dulu. Rapatnya belum mulai. Nanti kalau disik Baik, membuat resume selesai? Nah, jadi setelah pencarian masalah, terus pembagian kelompok, terus dicari informasinya, sekarang adalah diskusi sudah presentasi ya. Jadi presentasi kelompok 1 dulu. Silakan ayo. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Sini? Oh, baik. Silahkan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan tentang perang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica dan rekan saya Rahmana Kampus. Saya Amelia Fitri Ramadhani. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Kapitan Patipura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patipura banyak memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda.
Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Turtede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 15 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati. Baik, itulah presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang bertanya tentang materi perlawanan Patimura? Silakan. Oh, silakan. Apa latar belakang perlawanan Patimura? Jadi latar belakangnya yaitu pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib, dan pemerintah kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sedangkan pembayarannya tersendat-sendat. Bagaimana yang tanya? Apakah jawabannya cukup? Ya, Maluku, Sulawesi, terus kebetulan Kapitan Patimura ini tokoh nasional sekarang ya. Kalau disambungkan dengan kehidupan sekarang itu digambar di uang 1000 kalau tidak salah. Betul? Baik. Kalau sudah selesai, tepuk tangan untuk kelompok 4, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Dia Fatma Nabil Syafira. Saya Rizka Pandita Zahrani. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1905 di Kalimantan Selatan. Sebab 1. Rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan para jalilanya dalam menguasai perkebunan dan pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan Selatan. 2. Terlalu ikut campurnya pihak Belanda terhadap urusan kesultanan. 3. Belanda tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar dan mengangkat Pangeran Tamjidullah yang tidak disukai rakyat. 4. Setelah mencopot jabatan Sultan dari Tamjidullah, Belanda kemudian membubarkan kerajaan Banjar. Pada tahun 1857 Sultan Adam wafat, kemudian Belanda mengangkat Pangeran Tamjidullah sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Timbul pemberontakan yang mendukung Prabu Anam. Pangeran Hidayatullah berada di balik pemberontakan itu. Meskipun Prabu Anam tertangkap, perlawanan terus berkorban. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat karena wabah penyakit. Perang tetap berlanjut dan dipimpin oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Dengan pemimpin-pemimpin tersebut, perang tetap berlanjut sampai tahun 1905. Tujuan Belanda untuk menghancurkan kerajaan Banjar terlaksana dengan membuat Sultan Tamjidillah menjadi kambing hitam dengan mengatasnamakan kericuhan dan porak-poranda yang terjadi di kerajaan tersebut. Belanda akhirnya dapat menduduki Kalimantan Selatan secara sepenuhnya dan memasukkan segala aset yang ada ke dalam kekuasaannya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Putri Usna dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, siapa tokoh dalam perang Banjar? Banjar adalah kelompok Pangeran Tamjidillah, kelompok Pangeran Prabu Anom, kelompok Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Antasari. Baik, ada jawabannya ada 4 ya. Jadi Pangeran Tamjidullah, terus siapa lagi tadi? Pangeran Anom, Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Antasari sebelum beliau ini wafat. Bagaimana? Yang bertanya? Sudah cukup? Baik, ada yang pertanyaan lain?
tentang perlawanan terhadap Belanda dari Perang Banjar ya. Iya. Kalau tidak ada kita tutup, silahkan ditutup dulu kelompok. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih untuk kelompok tadi yang sudah maju, sangat bagus. Jadi sudah mulai kreatif tentang infografis, terus juga yang lain juga berusaha menanggapi itu juga sangat bagus. Ya, setelah ini kegiatan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu rangkuman dari pembelajaran yang kita bahas hari ini ya. Siapa mungkin yang mau mencoba? Jadi anak-anak ini mencoba untuk merangkum apa yang kalian bahas dari semua perlawanan tadi. Silahkan, ada yang mau coba? Nama? Jessica, silahkan. Yes. Pertama, perlawanan melawan penjajahan kolonial masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perang perlawanan di daerah masih berpusat pada satu tokoh. Jika tokoh tersebut meninggal, maka perlawanan akan berakhir. Yang ketiga, taktik Belanda diantaranya strategi banteng dan politik adu domba semakin memecah belah perlawanan. Yang keempat, belum adanya integrasi antar daerah sehingga perlawanan dapat cepat ditangani Belanda. Baik, terima kasih. Jadi untuk evaluasi, jadi rangkumannya adalah inti dari pembelajaran hari ini itu perangnya masih bersifat ke daerah. Jadi satu tokoh, banyak yang tokohnya ditangkap, mungkin Pangeran Antasari meninggal, terus Patimura meninggal, itu sudah langsung berakhir. Dari zaman dulu belum ada namanya integrasi atau persatuan. Jadi antar daerah atau mungkin beberapa tokoh adat atau mungkin tokoh yang terkenal itu perang melawan Belanda masih sendiri, belum secara nasional. Baik, seperti itu ya. Baik, saya mau tanya, jadi setelah pembelajaran hari ini refleksinya seperti apa? Jadi pembelajaran yang menggunakan IT seperti ini, kira-kira tanggapan kalian seperti apa? Jadi bukan hanya di kelas, bukan hanya secara tulisan, tapi secara audio visual juga seperti itu. Saya mau tanggapan dari IPA 1 coba. Pelajarannya seru, Pak. Gimana? Pelajarannya seru. Apanya kira-kira bisa seru? Jadi ke depan bisa ditambahkan seperti ini pelajarannya ya. Jadi bukan hanya secara teks tapi melalui audio visual, baik juga melalui infografis. Kalau kalian bisa dengan PowerPoint juga PowerPoint bisa. Jadi video juga bisa. Tidak harus kaku secara tulisan. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kelompoknya, ada 5 kelompok tadi, terus juga untuk kelas IPA 1 ya. Untuk minggu depan, jadi minggu depan lanjutan dari materi perlawanan terhadap kolonial Belanda, yaitu adalah dampak kolonialisme dan imperialisme. Sama dengan hari ini, besok kita akan belajar pembelajarannya hampir dengan audio visual. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau gitu kita akhiri pembelajarannya. Tolong ketua kelas disiapkan ya. Baik. Di tempat duduk. Untuk mengakhiri pembelajaran sore hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.